Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tushita Syawalia dengan NIM C1C025024 dari kelas R11. Hari ini saya akan mempresentasikan materi surat pemberitahuan atau SPT dan surat setoran pajak atau SSP. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang. Dalam sistem administrasi diperlukan sarana yang jelas dan terstruktur untuk mencatat serta melaporkan kewajiban kepada negara. Untuk itu digunakan dokumen resmi seperti surat pemberitahuan atau SPT dan surat setoran pajak atau SSP sebagai alat pelaporan dan penyetoran yang diakui secara hukum. SPT berfungsi sebagai media untuk melaporkan data kewajiban secara lengkap dan sistematis. Dengan SSP digunakan berbagai bukti bahwa kewajiban tersebut telah dibayarkan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses administrasi. Keberadaan SPT dan SSP sangat penting dalam menciptakan sistem yang tertib, transparan, dan akuntabel, serta membantu dalam proses pencatatan dan pengawasan. Seiring perkembangan teknologi, pelaporan dan penyetoran kini dilakukan secara elektronik untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan ketepatan data. Oleh karena itu, pemahaman mengenai SPT dan SSP menjadi hal yang penting dalam mendukung kelancaran administrasi. Selanjutnya, saya akan membahas apa itu surat pemberitahuan atau SPT. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, serta bukan objek pajak, termasuk harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. SPT menjadi sarana resmi yang disediakan oleh pemerintah agar wajib pajak dapat menyampaikan informasi terkait kewajiban perpajakannya secara sistematis dan terstruktur. Dalam sistem perpajakan di Indonesia yang menganut self-assessment system, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Oleh karena itu, keberadaan SPT sangat penting karena menjadi bentuk pertanggungjawaban wajib pajak atas kewajiban yang telah dilaksanakan. Data yang dilaporkan dalam SPT harus disampaikan secara benar, lengkap, dan jelas, sehingga dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. SPT tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai sumber data bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Informasi yang terdapat dalam SPT meliputi identitas wajib pajak, jumlah penghasilan atau transaksi, perhitungan pajak terutang, jumlah pajak yang telah dibayar, serta data pendukung lainnya seperti daftar harta dan kewajiban. Secara umum, SPT dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama SPT massa. SPT massa adalah SPT yang digunakan untuk melaporkan kewajiban perpajakan dalam suatu masa pajak atau periode tertentu. Biasanya setiap bulan, SPT ini digunakan untuk jenis pajak tertentu yang pelaporannya dilakukan secara berkala. Yang kedua ada SPT tahunan. SPT tahunan adalah SPT yang digunakan untuk melaporkan kewajiban perpajakan dalam 1 tahun pajak. SPT ini mencakup keseluruhan penghasilan, pajak terutang, serta pembayaran yang telah dilakukan selama 1 tahun. Selain itu, SPT juga dapat disampaikan melalui dua cara, yaitu secara manual atau langsung ke kantor pelayanan pajak dan secara elektronik atau e-filing melalui sistem yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Perkembangan teknologi saat ini mendorong penggunaan sistem elektronik karena dinilai lebih efisien, cepat, dan meminimalisir kesalahan dalam pengisian maupun pelaporan. Dengan adanya SPT, diharapkan terciptanya dalam administrasi perpajakan yang tertib, transparan, dan akuntabel. SPT juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena setiap individu atau badan memiliki kewajiban untuk melaporkan kondisi perpajakan secara jujur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, saya akan membahas surat setoran pajak atau SSP. Surat setoran pajak atau SSP adalah surat atau dokumen yang digunakan oleh wajib pajak sebagai bukti bahwa telah dilakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara melalui pembayaran resmi yang ditunjukkan oleh pemerintah, seperti bank, persepsi, atau kantor pos. SSP merupakan bagian penting dalam sistem administrasi perpajakan karena berfungsi sebagai alat pencatatan resmi atas setiap transaksi pembayaran pajak yang dilakukan.
SSP tidak hanya berfungsi sebagai bukti pembayaran, tapi juga sebagai sarana administrasi yang menghubungkan proses penyetoran pajak dalam sistem pelaporan. Data yang tercantum dalam SSP akan digunakan oleh pemerintah untuk mencatat penerimaan negara serta mencocokkannya dengan laporan yang disampaikan melalui surat pemberitahuan atau SPT. Oleh karena itu, ketepatan dan kelengkapan pengisian SSP sangat penting untuk menghindari kesalahan administrasi. Dalam SSP terdapat beberapa unsur penting yang harus diisi secara lengkap dan benar. Antara lain, yang pertama identitas wajib pajak, yaitu termasuk nama, alamat, dan NPWP. Yang kedua, jenis pajak yang dibayarkan. Yang ketiga, masa atau tahun pajak. Yang keempat, nomor kode akun pajak dan kode jenis setoran. Yang kelima, jumlah pajak yang disetor. Yang keenam, tanggal pembayaran atau penyetoran. Yang terakhir, tempat pembayaran atau bank atau kantor pos yang ditunjuk. Keakuratan data dalam SSP sangat menentukan validitas pembayaran yang dilakukan SSP. Kesalahan dalam pengisian seperti kode jenis pajak atau masa pajak dapat menyebabkan pembayaran tidak tercatat dengan benar dalam sistem administrasi, sehingga berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam perkembangannya, sistem pembayaran pajak mengalami modernisasi dari sistem manual ke sistem elektronik. SSP yang sebelumnya berbentuk formulir kertas, kini telah banyak digantikan oleh sistem surat setoran elektronik atau e-billing. Dalam sistem ini, wajib pajak membuat kode billing melalui sistem online, kemudian melakukan pembayaran melalui bank atau kanal pembayaran lainnya. Bukti pembayaran yang dihasilkan memiliki fungsi yang sama dengan SSP, namun dalam bentuk digital yang telah dipraktis dan efisien. Selain sebagai bukti pembayaran, SSP juga memiliki berbagai fungsi penting, yaitu yang pertama sebagai alat bukti pembayaran resmi yang dapat digunakan dalam administrasi perpajakan. Yang kedua sebagai sarana pencatatan penerimaan negara, sehingga setiap setoran dapat terdata dengan baik. Yang ketiga sebagai alat pengawasan dan pengendalian, karena pemerintah dapat memantau kepatuhan wajib pajak melalui data pembayaran. Yang keempat, sebagai dasar pemeriksaan apabila dilakukan audit atau pemeriksaan terhadap wajib pajak. Dengan adanya SSP, sistem pembayaran pajak menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel. SSP juga memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak bahwa kewajiban pembayaran telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman mengenai SSP sangat penting dalam mendukung kelancaran administrasi perpajakan serta menghindari kesalahan dalam proses penyetoran. Selanjutnya, saya akan membahas fungsi SSP dan STP. Yang pertama, fungsi surat setoran pajak atau SSP, yaitu ada sebagai bukti pembayaran resmi. SSP menjadi tanda bahwa wajib pajak telah melakukan penyetoran pajak ke kas negara. Yang kedua, sebagai sarana pencatatan digunakan oleh pemerintah untuk mencatat setiap penerimaan pajak secara tertib. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan membantu dalam memantau kepatuhan wajib pajak melalui data pembayaran. Yang keempat, sebagai dasar pencocokan data, SSP digunakan untuk mencocokkan antara pembayaran dengan laporan dan SPT. Selanjutnya ada fungsi surat tagihan pajak atau STP. Yang pertama, sebagai sarana penagihan. STP digunakan untuk menagih pajak yang belum atau kurang dibayar oleh wajib pajak. Yang kedua, sebagai pengenaan sanksi administrasi. STP dapat membuat denda atau bunga akibat keterlambatan atau kesalahan. Yang ketiga, sebagai koreksi atau kekurangan pembayaran. Digunakan untuk memberitahukan adanya kekurangan pembayaran. Yang keempat, sebagai alat penegak kepatuhan. STP mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajibannya sesuai aturan. Yang terakhir, kesimpulan. Surat setoran pajak atau SSP dan surat tagihan pajak atau STP memiliki peran penting dalam administrasi perpajakan. SSP berfungsi sebagai bukti resmi pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sekaligus sebagai sarana pencatatan dan pengawasan penerimaan negara. Sementara itu, STP berfungsi sebagai alat penagihan atas pajak yang belum atau kurang dibayar serta sebagai sarana pengenaan sanksi administrasi. Kedua dokumen ini saling melengkapi dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan. SSP menunjukkan bahwa kewajiban telah dipenuhi, sedangkan STP berperan ketika terjadi kekurangan atau keterlambatan pembayaran. Dengan adanya keduanya, proses administrasi menjadi lebih terkontrol dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, SSP dan STP
juga membantu meningkatkan disiplin dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan SSP dan STP sangat penting dalam menciptakan sistem administrasi yang tertib, transparan, akuntabel, serta mendukung kelancaran pengelolaan keuangan negara. Baik, sekian presentasi dari saya untuk materi hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.